menghadapi kehidupan yang kekal abadi, kehidupan yang langgeng, kehidupan yang kalau para ulama hitung dari mulai Nabi Adam sampai nanti hari kiamat dibandingkan dengan kehidupan di akhirat nanti yang abadan abada, ini menurut ulama hanya sekitar 8 menit. 8 menit itu kalau dihitung sebelum Nabi Muhammad, dari mulai Nabi Adam, kata ulama itu sekitar 5.000 tahun. Sekarang sudah 1.400 tahun setelah zaman Rasulullah, baru sekitar 6.400 tahun. Kalau misalnya kiamat tidak lama lagi dibandingkan dengan hidup kita yang saat ini, mungkin kalau mengikut kepada junjungan Rasulullah usia 63 tahun, jadi 63 berbanding 6.400 tahun, sekitar 1 berbanding 1.000. Jadi kalau 8 menit dibagi 1.000 itu hanya sekitar setengah detik kurang. Jadi kalau kita hidup 63 tahun, menurut versi ulama ini, hidup kita itu dibandingin dengan akhirat nanti kelak itu seperti seusia setengah detik. Setengah detik itu pun ketika kita hidup mungkin sekitar 64 tahun. Sementara ketika kita hidup hanya 50 tahun, dan itu sangat banyak orang yang meninggal di bawah 63 tahun. Berarti lebih sedikit lagi waktu kita hidup di dunia ini dibandingkan dengan akhirat yang abadi. Oleh karena itu pesan Allah, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan pernah benar-benar kata Gusti Allah di akhir surat Luqman, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah kehidupan dunia itu benar-benar membuat kamu tertipu. Jangan tertipu oleh kehidupan dunia yang sangat singkat dan sebentar ini, mengorbankan kehidupan akhirat yang abadi, yang kekal, yang selama-lamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita insya Allah tidak lama lagi akan berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, rahmah, maghfirah, dan segala macam kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah gonjang-ganjing kondisi politik yang belum menentu saat ini, yang kita masih diliputi rasa was-was akan seperti apa wajah dari kekuasaan di Indonesia ini, akan seperti apa wajah kehidupan sosial politik di masa yang akan datang, wajah ekonomi dan sebagainya, kita akan dijumpai oleh bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Harapannya keadaan akan lebih membaik menjelang bulan Ramadan ini. Bagi mereka yang saat ini mungkin masih gelap mata, masih melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama dan dilarang oleh negara, bisa tersadarkan dirinya dan kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan momentum Ramadan itu bisa dimanfaatkan oleh siapapun kaum muslimin di dunia ini, wabil khusus di Indonesia ini, wabil khusus para pemimpin-pemimpin kita untuk kembali ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai tertipu dunia yang sangat amat sebentar, setengah detik mungkin Anda berkedip, satu kedipan mungkin setengah detik, satu kedip sangat singkat sekali. Jangan sampai mengorbankan kehidupan kita yang selama-lamanya. Hadirin, bagaimana persiapan kita menghadapi bulan Ramadan? Banyak hal yang bisa kita siapkan. Ada salah satu tips yang menurut saya menarik untuk kita persiapkan ketika kita akan menghadapi Ramadan. Apa itu himmah? Apa itu himmah? Himmah itu perencanaan untuk melakukan sesuatu yang baik. Himmah di sini dalam konteks saya berbicara himmah sesuatu yang baik. Kita merencanakan, kita mendesain kegiatan, aktivitas atau program selama di bulan Ramadan yang baik-baik. Dan himmah, rasa perencanaan, rasa ingin yang kita rencanakan dengan sungguh-sungguh itu ternyata pahalanya luar biasa. Para bapak hadirin yang dimuliakan Allah, ada sebuah hadis sahih yang juga tercantum dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-37. Saya bacakan terjemahannya saja dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
tentang sebuah hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-Nya, dari Allah Subhanahu wa taala, tabaraka wa taala. Beliau Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, kemudian menjelaskannya. Bisa jadi menjelaskannya itu nanti di akhirat akan memperlihatkannya kepada kita, kebaikan dan keburukan yang kita lihat. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan, di sini hadisnya mengatakan man hamma wa inna hamma biha, faman hamma bihasanatin, ketika seseorang memiliki himmah untuk melakukan sebuah kebaikan dan kemudian dia melakukan kebaikan itu, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan hingga 700 lipat, bahkan hingga melebihi 700 lipat. Ketika dia tidak mampu melakukan kebaikan tersebut, padahal dia sudah menginginkan dan merencanakannya, maka Allah tuliskan 1 kebaikan yang sempurna tanpa terkurangi. Kemudian berikutnya hadis ini mengatakan, jika dia, orang tersebut orangnya beriman, berniat melakukan keburukan lalu tidak jadi mengerjakannya, maka Allah menulis itu di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Ketika kita berniat, misalkan nanti saya mau ngomongin orang itu, saya enak banget dengan orang itu, tapi ketika kita mau mengatakannya kepada teman untuk menggibah orang itu, kita sadar ini adalah perbuatan dosa, maka Allah tetapkan 1 kebaikan yang sempurna kepada orang itu, karena dia membatalkan niat buruk dia. Berikutnya, dan jika dia berniat melakukan keburukan lalu mengerjakannya, maka Allah menulis itu sebagai 1 keburukan. Jadi betapa maha kasihnya Allah ketika kita merencanakan 1 kebaikan dan kemudian kita melaksanakannya, Allah kasih bonusnya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan bisa jadi lebih dari 700 kali lipat. Ketika kita berniat ketika kemudian niat berbuat baik itu tidak terlaksana, maka Allah tetapkan buat orang itu kebaikan yang sempurna, seolah-olah dia mengerjakan kebaikan tersebut. Akan tetapi ketika seseorang berniat melakukan perbuatan jahat, kemudian dia batalkan niat tersebut, Allah kasih 1 kebaikan yang sempurna. Ketika dia jadikan niat jahat itu dia wujudkan, Allah berikan 1 poin kejahatan, tidak dilipat gandakan seperti kebaikan 10, 700 bahkan lebih. Hadirin yang dimuliakan Allah, dengan demikian betapa pentingnya kita memiliki himmah, memiliki perencanaan untuk melaksanakan ibadah, memiliki rencana untuk melakukan 1 kegiatan ibadah. Untuk Ramadan yang akan datang, hendaklah kita memiliki himmah, keinginan yang kuat. Dengan cara apa? Salah satunya ungkapkan dengan bahasa lisan, ya Allah, di bulan Ramadan nanti saya mempunyai komitmen dan himmah untuk puasa full 29 atau 30 hari tanpa terlewat. Ungkapkanlah itu, afirmasikanlah, tegaskanlah dalam hati ini, dan kita yakin kita bisa melaksanakannya. Nanti ketika bulan puasa itu tiba, ternyata misalnya kita harus bolong karena kita sakit, kita sudah dihitung sebagai puasa full tanpa dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkanlah, himmahkanlah nanti di bulan Ramadan menjelang sahur, saya berkomitmen menginginkan untuk istiqomah tahajud sholat malam walaupun hanya 2 rakaat menjelang sahur. Karena di luar Ramadan sulit bangun sebelum subuh karena nggak banyak teman.
Ketika di bulan Ramadan banyak teman mudah bangun sebelum subuh karena mau sahur, saya berniat untuk tahajud setiap hari, setiap malam. Dan terus kita rencanakan sebanyak mungkin. Namun pertanyaannya kemudian, Pak, kalau gitu ya gampang saja, udah aja niat sebanyak-banyaknya, nanti kan pahalanya banyak. Maka kemudian ungkapan itu bisa dibantah oleh kata hamma tadi. Hamma tadi itu perencanaan. Perencanaan itu menurut teorinya itu ada 3, para bapak hadirin yang dimuliakan Allah. Yang pertama, ketika seseorang melakukan memiliki himmah, yang pertama syaratnya adalah dia yakin bahwa dia bisa melaksanakan apa yang dia niatkan. Karena kalau misalnya tidak bisa, contoh misalnya selama bulan Ramadan saya mau naik haji, tidak mungkin, bulan haji bukan di bulan Ramadan. Dan kita tidak akan mungkin mampu melakukannya. Jadi syarat pertama adalah kita yakin kita bisa melakukannya. Kemudian yang kedua, kita didukung oleh lingkungan kita. Insya Allah di kita itu sholat berjamaah tidak dibatasi. Sholat berjamaah tidak diawasi oleh CCTV. Silahkan para bapak main ke Beijing, Cina. Itu setiap jamaah itu diawasi CCTV. Dan setelah sholat berjamaah nggak bisa kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol, harus segera bubar. Karena negaranya bukan negara Islam, negaranya negara komunis, sangat membatasi kegiatan keagamaan. Di kita ketika kita merencanakan mau mengadakan pengajian, negara kita mayoritas muslim. Jadi yang pertama kita harus punya niat yang kuat, yang kedua segala sesuatunya itu mendukung, barulah himmah itu jalan dan kita bisa berharap kita bisa mendapatkan pahala 10 sampai 700 sampai dilipat gandakan lebih daripada itu. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita manfaatkan kesempatan bulan Ramadan yang akan tiba, dan insya Allah kita berdoa kita semua tiba di bulan Ramadan yang akan datang beberapa hari lagi. Persiapkan hati kita, badan kita, persiapkan kesabaran kita, karena secara naluri alamiah ketika kita tidak makan selama 12 jam itu pasti lemes. Ketika kita tidak minum selama 12 jam itu pasti haus. Kita harus sabar dan tabah dan siap menerima itu. Akan tetapi rasa lapar, rasa haus, menahan emosi akan terlupakan karena kita akan mendapatkan kebahagiaan, rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan rahmat ridha Allah, diampuni oleh Allah, dan kita dijanjikan ridha Allah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.